Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas soal TO2 matematika wajib. Langsung saja kita mulai dengan soal yang pertama. Jika ada soal pertidaksamaan nilai mutlak, maka langkah pertama kuadratkan masing-masing ruas untuk menghilangkan tanda mutlak tersebut. Selanjutnya, setelah dikuadratkan, semua komponen dipindahkan ke salah satu ruas. Dalam hal ini, kita pindahkan ke ruas kiri dan ruas kanan bernilai 0. Kemudian kita peroleh pertidaksamaan kuadrat yang masih dapat kita sederhanakan dengan membagi 3. Selanjutnya kita faktorkan, lalu kita buat garis bilangan. Untuk menentukan tanda positif dan negatif pada garis bilangan, kita gunakan uji titik yang disubstitusi ke dalam pertidaksamaan kuadrat. Soal berikutnya masih tentang nilai mutlak. Jadi suhu tubuh normal rata-rata untuk orang dewasa diketahui 36,7 derajat Celcius. Dapat bervariasi, dalam hal ini maksudnya dapat berubah dengan standar 0,5 derajat Celcius. Ada kata sampai 0,5 derajat Celcius artinya tidak lebih dari 0,5 derajat Celcius. Misal X adalah suhu tubuh seseorang dengan ketentuan suhu normal 36,7 derajat Celcius, dapat bervariasi, maksudnya adalah dapat berubah sampai dengan 0,5 derajat Celcius. Artinya berubah tidak lebih dari 0,5 derajat Celcius. Dan kita diminta untuk menentukan pertidaksamaan nilai mutlak yang cocok dengan soal tersebut. Dari ketentuan dapat bervariasi atau berubah sampai dengan 0,5 derajat Celcius, maka kita dapat tentukan suhu maksimum 37,2 derajat dan suhu minimum 36,2 derajat. Sehingga interval suhu yang mungkin antara 36,2 sampai 37,2. Berdasarkan sifat dari nilai mutlak, maka dapat kita tentukan option yang benar adalah nilai mutlak X dikurang 36,7 derajat kurang dari sama dengan 0,5 derajat. Jika kita terapkan dengan sifat, maka kalian bisa perhatikan di situ ulasannya kenapa option tersebut kita pilih. Baik, soal selanjutnya adalah pertidaksamaan pecahan. Untuk langkah pertamanya, kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat yang tersedia. Dalam soal ini ada di penyebut x kuadrat min 4x min 5, kita faktorkan menjadi x min 5, x plus 1. Maka saat ini kita memiliki 3 faktor yang masing-masing akan dicari pembuat nilai nolnya, yaitu x sama dengan 2, x sama dengan 5, dan x sama dengan min 1. Ketiga nilai x tersebut kita buat dalam satu garis bilangan. Untuk uji titiknya, kita substitusi ke dalam soal awal untuk menentukan positif atau negatifnya daerah garis bilangan. Soal berikutnya yaitu tentang parabola atau fungsi kuadrat. Di dalam soal ini terdapat kurva dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, serta diketahui titik puncak 3,10 dan satu titik lain yaitu 0,8. Dalam pertanyaannya kita dituntut untuk menentukan nilai A dan B atau koefisien dari X kuadrat dan koefisien dari X. Dengan kata lain, kita harus menentukan persamaan tersebut secara utuh atau lengkap. Kita dapat menggunakan rumus parabola melalui titik puncak XP, YP dan satu titik lain dengan memasukkan yang tertera di soal, titik puncaknya 3,10 dan titik lainnya 0,8. 3,10 berperan sebagai XP dan YP, 0,8 sebagai X dan Y. Disubstitusi sesuai dengan paparan pada video ini, maka diperoleh nilai A sama dengan min 2. Untuk mendapatkan
nilai B, maka kita kembali menggunakan rumus parabola dengan hanya mensubstitusi titik XP, YP. Sedangkan titik lainnya atau X, Y tidak diikut sertakan. Dan juga mensubstitusi nilai A yang sudah kita peroleh. Sehingga dapat kita peroleh nilai B sama dengan 12. Sesuai permintaan soal, maka nilai A plus B adalah min 2 tambah 12, hasilnya 10. Soal berikutnya adalah tentang trigonometri, di mana seorang anak dengan tinggi badan 160 cm akan mengukur tinggi sebuah menara dengan sudut elevasi antara mata dengan ujung atas menara 60 derajat. Kemudian jarak antara anak dengan tiang 300 meter. Lalu kita akan mengambil ilustrasi gambar segitiga siku-sikunya saja, di mana kita memisalkan sisi tegaknya X. Lalu kita akan menerapkan aturan sinus pada perhitungan ini, yaitu dengan membandingkan antara panjang sisi dengan sudut di hadapan sisi tersebut. Sehingga diperoleh X per sin 60 derajat sama dengan 300 per sin 30 derajat. Nilai sin 60 derajat kuadran 1 adalah setengah akar 3 dan nilai sin 30 derajat adalah setengah. Baik ruas kiri maupun ruas kanan penyebutnya sama-sama mengandung setengah, maka dapat kita bagi baik penyebut kiri maupun kanan yaitu dengan setengah. Sehingga setelah perkalian silang diperoleh X sama dengan 300 akar 3. Itu masih berupa nilai X. Untuk mendapatkan tinggi menara, maka kita harus menjumlahkan X dengan tinggi anak tersebut. Sehingga diperoleh tinggi tiang menara 160 ditambah 300 akar 3.